than my fear. Your grace is greater than my sin. Or trampled death, where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my fear. Your grace is greater than my sin. Or trampled death, where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms come my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you'll never let me go. Stronger than my fear. Your grace is greater than my
Saya ucapkan selamat pagi, selamat berbakti kembali dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Mari pada saat pagi yang indah ini kita akan mengagungkan nama Tuhan, kita akan meninggikan nama Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apa akan kubalas, kita akan pujikan pujian ini.
Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami akan membalas kasih-Mu Tuhan, selain kami setia datang kepadamu, selain kita setia kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita berdoa. Adapun pertolongan kami datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan kembali anak-anak-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang Engkau kasihi datang kepada Tuhan. Kami akan mempersembahkan tubuh jiwa roh kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Engkau akan hadir di dalam ibadah kami pagi ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya, kiranya kuasa Allah yang akan ambil alih pimpinan, Roh Kudus yang akan bekerja, yang akan memberkati, yang akan mengurapi hamba-hamba-Mu dengan urapan yang baru, sehingga pelayanan hamba-hamba-Mu dapat menyenangkan hati Tuhan. Sidang jemaat-Mu boleh fokus untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jika ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari tempat ini, dari ruangan ini, dari ruangan hati kami. Kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh memuliakan nama Tuhan. Kirim semua sidang jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga jemaat-Mu semuanya bisa bersuka cita memuji mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba memulai ibadah raya pagi ini. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Saudara berkati oleh firman Tuhan, oleh Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Berikan salam kanan kiri muka belakang saudara. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Kita punya kekasih jiwa kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita pada saat pagi hari ini. Yesus kekasih jiwaku, kita akan pujikan pujian ini. Saya persilahkan saudara untuk duduk kembali. Yesus
glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mempunyai Yesus kekasih jiwa kita. Sebab itu kita bersuka-suka di dalam Tuhan. Kita akan sambung lagi dengan pujian Suka-sukamu Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita boleh bergoyang untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus. Saya persilahkan saudara untuk duduk kembali. Mari saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Karena di dalam hati kita pada saat pagi hari ini, kita sama-sama derek Gusti pada saat pagi hari ini. Monggo sami derek Gusti. Gusti, monggo sami derek Gusti.
adalah bersaudara. Oleh sebab itu, mari saat ini kita akan datang kembali kepada Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan sujud di altarnya. Saya undang sekali lagi untuk saudara bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya,
kerajaan surga. Kami kembali ke tempat ini ya Tuhan. Kami kembali mengucap syukur Tuhan, karena pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kembali bersama sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk kami menyembah Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan, terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada saat pagi ini ya Tuhan, kami menyerahkan ya Tuhan penyampaian firman-Mu ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan mengurapi hamba-Mu ya Tuhan pada saat pagi hari ini ya Tuhan, dengan urapan yang baru ya Tuhan, yang datangnya dari surga Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu jalannya pembentangan firman-Mu Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kau usir keluar Tuhan dari ruangan tempat ini, terutama dari ruangan hati kami ya Tuhan, sehingga kami ya Tuhan dapat fokus Tuhan untuk menerima firman-Mu pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Saya persilahkan saudara duduk kembali. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya yang melayani. Shalom saudara, puji Tuhan, kembali kita masuk dalam firman Tuhan pagi ini. Kita akan tetap belajar, yaitu masalah Alkitab yang kita punya. Karena kekuatan daripada orang Kristen itu terletak pada Alkitab ini, bukan terletak pada yang lain. Ketika orang itu mendalami Alkitab dan mengerti isi daripada Alkitab itu, orang ini akan dewasa rohani, dewasa dalam Tuhan. Saudara, maka itu gereja mula-mula bertumbuh begitu pesatnya, karena mereka setiap harinya itu selalu bersekutu dalam doa maupun dalam pengajaran. Ini yang menjadikan orang-orang dalam gereja yang mula-mula itu mengapa kuat, dianiaya, tetap dia mempertahankan imannya, dimasukkan ke jurang, tetap imannya dipertahankan. Karena saya baca Alkitab dan saya temukan, oh ternyata mereka setia di dalam persekutuan firman Tuhan. Nah, kita akan baca dulu Alkitab kita yang kita punya. Ya, puji Tuhan saudaraku. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca ayat yang 16 saja. Demikian bunyinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita akan masuk dalam bagian yang terakhir, yaitu apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Ini penting sekali saudara-saudara. Di samping orang Kristen itu misinya Tuhan dijadikan apa? Dijadikan saksi. Lebih daripada itu banyak firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita adalah suratan yang terbuka. Jadi semuanya dibaca oleh banyak orang. Orang akan melihat siapa kita, ya. Orang Kristen, pengikut Yesus akan dinilai, akan dilihat, satu, sikapnya, dua, perbuatannya, tiga, pergaulannya, dan banyak hal yang dilihat oleh orang-orang yang di luar kita, bahwa Kristen itu seperti ini. Saudaraku, oleh karena itu orang-orang Kristen selalu
berpacu maksudnya dalam hidupnya untuk menjadikan orang itu baik, untuk menjadikan orang itu terpandang, orang sopan, orang santun kalau semakin mereka mendalami Alkitab. Karena saya yakin dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, Alkitab menjelaskan bahwa itu tentang seluk-beluk kehidupan manusia. Jadi seluk-beluknya manusia itu ada di dalam Alkitab, saudara. Untuk dikatakan firman Tuhan yang terakhir, mendidik orang dalam kebenaran. Oh, ini tidak gampang, saudara. Orang Kristen itu melalui Alkitab dididik dalam kebenaran, bukan dalam kesalahan, tidak, dalam kebenaran. Kalau hidup dalam kebenaran. Saudara yang saya dikasih dalam Tuhan, dikatakan yang keempat ini, pelajaran yang keempat ini adalah, saya lihat dulu. Nah, yang keempat ini adalah apa? Alkitab itu berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab itu sangat bermanfaat, berguna, penting sekali. Alkitab itu khususnya untuk orang-orang Kristen. Orang Kristen harus memiliki Alkitab. Alkitab bukan hanya dipegang, Alkitab bukan hanya dikultuskan. Maksudnya dikultuskan itu apa? Alkitab itu disimpan rapi, ya. Kalau di bupet, di atas bupet, perlu tidak disentuh. Kalau orang lain datang, aku wong Kristen, tandanya ono Alkitab. Alkitab bukan hanya dipajang, saudara, tetapi Alkitab itu harus dibaca, ya, harus dibaca, harus dipelajari. Sebab kehidupan manusia, saudara, semuanya dalam Alkitab itu, saudara. Dari sikapnya, dari tingkah lakunya, dari pembicaraannya, dari perasaannya, dari hatinya, ada dalam Alkitab. Nah itu kalau orang Kristen itu, oh saudara, enggak mencintai Alkitab untuk dibaca, saudara, atau untuk didengar, saya heran. Dan saya khawatir, takut orang Kristen yang seperti itu tidak akan pernah dewasa di dalam Tuhan. Dia pakai standar hidupnya itu melalui banyak hal, melalui dunia, melalui kebaikan orang lain, melalui yang dilakukan orang lain. Saudara, karena apa? Karena tidak ada pedoman dalam dunia. Tapi Alkitab ini merupakan pedoman yang kuat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tujuan Allah memberikan kita sebuah Alkitab adalah tidak lain adalah untuk mendidik manusia itu dalam kebenaran. Maka itu diturunkan Alkitab. Alkitab yang punya itu, yang ngarang ya, yang nulis itu tidak satu orang, digabung jadi satu namanya Alkitab. Tapi dari banyak orang, saudara, dari banyak orang yang menulis kata-kata Allah itu di dalam Alkitab itu. Tidak ada kebenaran yang lebih absolut selain kebenaran Allah. Tidak ada kebenaran yang lengkap, saudara, kecuali Alkitab. Kebenaran manusia adalah kebenaran yang normatif, ya. Kalau manusia itu baik wajar, kalau orang Kristen baik itu wajar. Kenapa? Alkitab itu banyak yang mengajarkan. Dalam Galatia 6:10 katakan apa?
selagi ya, kalau ada waktu, kalau masih ada kesempatan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Lalu Alkitab terangkan apa? Sebab kalau tidak melakukan menjadi lemah. Jadi Alkitab tuntun orang menuju kepada kebenaran, karena Allah yang disembah adalah Allah yang benar itu, saudara. Jadi inilah yang perlu kita syukuri, Tuhan berikan Alkitab pada kita, sehingga kita tidak akan salah di dalam menuju melangkah dalam kehidupan ini. Kita tidak akan keliru di dalam mengambil satu keputusan. Karena apa? Alkitab yang kita punya akan membawa kita kepada satu kalimat yang berkata apa? Benar, kebenaran. Saudara, kata kebenaran berasal dari kata benar. Jadi kata kebenaran ini berasal dari kata benar. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah apa? Sesuai sebagaimana adanya. Itu benar ya. Benar itu sesuai sebagaimana adanya. Wis cocok ya, tidak berubah. Atau kata lain, betul, benar, itu kata kebenaran. Jadi benar. Terus apa lagi? Tidak salah, itu namanya kebenaran. Jadi kalau dikatakan kebenaran, oh tidak salah, benar adanya, saudara. Atau apa? Tidak berat sebelah. Itu Kamus Bahasa Indonesia mencatat seperti itu. Apalagi adil. Kebenaran itu juga dikatakan apa? Dapat dipercaya atau cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Itu benar. Mau itu kalau orang di pengadilan tuh jadi saksi gitu mesti sumpah kan ya. Kalau orang Kristen harus janji. Sebab apa? Kalau sudah disumpah, gak berani orang main-main, saudara. Hanya memang kalau orang-orang memang mereka yang biasa mengolah satu keadaan. Saudaraku, tidak bohong atau benar itu adalah sah. Jadi katakan benar itu sah. Jadi ada beberapa kalimat yang menjelaskan bahwa kebenaran itu seperti itu. Ini yang keempat, Alkitab ini berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana ini berlaku terhadap orang-orang yang dididik oleh Alkitab? Selalu dikatakan dalam Alkitab yang benar itu. Kalau iya katakan ya. Kalau tidak, dosa. Jadi Alkitab kan bilang gitu, tidak boleh bohong. Jadi adanya manusia yang sering bohong, ya itu sudah kodrati. Manusia itu bohong tidak usah diajari. Tapi manusia pinter bohong, ya. Insinyurnya bohong. Karena manusia pada dasarnya seperti itu, saudara. Alkitab datang untuk mengajarkan, mendidik kepada yang namanya satu kebenaran. Lah kebenaran ini, saudara, dikatakan tidak salah. Apalagi sesuai sebagaimana adanya. Yoiku. Jadi tidak perlu orang Kristen tidak boleh bersumpah ya. Kalau ada orang Kristen masih bersumpah, saya meragukan kebenaran yang disampaikan. Ya. Orang Kristen aku berjanji kalau Tuhan mengendaki. Saudara, dalam pemerintahan pun juga demikian ya.
ketika saya mengukuhkan petugas KPPS di Kelurahan Sukorejo, kalimat yang disampaikan apa? Kalau orang Kristen itu aku berjanji, kalau orang Islam aku bersumpah. Jadi ini ada satu kekuatan yang khusus, saudara, di dalam hal ini. Kata kebenaran sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti keadaan atau hal dan sebagainya, hal yang cocok dengan keadaan, hal yang sesungguhnya, sesuatu yang sungguh benar adanya. Nah, itu sumbernya dari Alkitab. Oleh karena itu penting sekali orang Kristen itu jadi orang Kristen saja nih ya abot, ya abot apa? Lek ngomong kudu bener, lek yo kudu yo, lek tidak yo tidak. Ini orang Kristen, saudara. Adakah di antara kita yang sering mengubah keadaan itu? Yang tidak benar jadi benar, yang benar tidak benar. Kekristenan semacam ini coba kita kembali kepada Alkitab. Alkitab selalu membawa seseorang kepada apa? Kepada kebenaran, saudara. Jadi orang yang di gereja itu, yang dalam gereja itu dari berbagai macam, ya, ada pelacur, ada tukang becak, ada bakul sayur, ada pegawai negeri, ada bisnismen, ada guru, ada perawat, kumpul dalam gereja. Tapi mereka satu paham karena apa? Alkitab yang jadi dasarnya. Setiap kali kalau kita bicara dasar Alkitab dengan bukan dasar Alkitab, tidak pernah ketemu. Ya, maka itu Alkitab, ya, kita belajar. Kita sudah belajar berapa ya? 4 bulan ya, 4 bulan, 4 minggu ya. Saya bicara masa Alkitab ini. Dan yang terakhir ini Alkitab mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, kata lain yang dipakai dalam kata mendidik orang dalam kebenaran ialah apa artinya? Mendidik seseorang supaya berjalan di atas jalan yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Jadi tujuan Alkitab seperti itu, supaya orang ini dalam hidupnya enggak menggok, ya, enggak berbelit-belit. Firman Tuhan berkata apa? Orang yang berliku-liku jalannya, aku pun juga akan berliku-liku. Itu kata firman Tuhan. Jadi artinya Alkitab ini mendidik orang supaya setiap orang itu berjalan di dalam kebenaran. Bukan karena apa? Wah, ini orang seperti ini. Oh, pendidikan seperti, jabatan seperti. Bukan. Semua orang oleh Alkitab dikatakan apa? Dididik dalam kebenaran. Supaya apa? Enggak menggok. Kalau apa? Kalau orang sudah menggok jalannya, saudara. Kita melihat di sana, di luar sana banyak mereka berbuat yang tidak sesuai. Katanya apa? Oh, karena kebanggaan, karena kaya, karena pangkat, karena jabatan. Dia sudah bermacam-macam tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Alkitab tidak seperti itu, tapi dia lakukan seperti itu. Saudaraku, karena Alkitab ini akan terus menjadikan manusia itu dalam kebenaran, ya. Puji Tuhan, berbagailah orang yang dididik oleh kebenaran, diajar oleh kebenaran. Oh, dia menjadi orang, saya pastikan 100% baik, 100% dia menjadi berkat bagi banyak orang, saudara.
Karena apa? Itu tujuan daripada Alkitab diberikan pada kita. Kita cintai Alkitab yang kita punya. Kalau saudara punya HP, isilah HP saudara dengan apa? Dengan Alkitab. Ya, karena ini zamannya maju, teknologinya sudah tinggi. Semuanya pakai apa? Pakai internet, saudara. Sampai zaman 10 tahun yang lalu dengan zaman sekarang sudah beda. Ya, maka itu kita melihat bahwa orang-orang muda itu begitu kreatif sekali ya, menemukan banyak hal. Jadi orang yang lama ketinggalan, ya ketinggal, saudara. Ya ketinggal. Anak-anak muda begitu kreatif sekali. Dunia ini semakin baik, benar ya. Kata pemimpin-pemimpin kita, Indonesia maju, ya. Indonesia hebat, saudara. Bangsa yang kita punya itu, yang memiliki Indonesia ini bukan sedikit, banyak sekali. Tapi bagaimana? Bagaimana kita? Apakah sudah dididik dalam kebenaran? Saudara, agama itu semua baik ya. Hanya kalau saya katakan orang Kristen apa? Memang semua itu baik. Tapi yang menyelamatkan saudara, Alkitab berkata cuman Yesus Kristus. Tidak ada kata yang lain, tidak ada kompromi dengan yang lain. Ya, Yesus plus kebaikan. Kalau dia percaya kepada Yesus, orang itu pasti baik. Orang itu pasti terpuji. Karena apa? Mereka diajar oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengajaknya, mendidiknya sampai pada tingkat yang namanya kebenaran. Ya, saudaraku yang saya kasih, disinilah kayanya Alkitab ya, bahwa setiap orang yang mempelajari Alkitab bukan hanya untuk menambah hikmat diri sendiri, bukan hanya untuk kebaikan hati sendiri, sebaliknya orang yang mendapatkan pendidikan dalam kebenaran Allah senantiasa dimampukan Allah untuk menyatakan perbuatan baik kepada orang lain. Jadi orang-orang gereja ya, orang-orang gereja ini bukan hanya ke gereja, tapi ke gereja itu belajar Alkitab, Alkitab mendidik dalam kebenaran, itu dijabarkan kepada orang lain. Nah itu firman Tuhan katakan apa? Orang Kristen menjadi saksinya Tuhan. Nah, maka itu kalau kita mengarah sana, jadi kalau jemaat gereja Tuhan yang di dalamnya orang-orang yang suka belajar, yang suka mendalami Alkitab, yang suka merenungkan firman Tuhan, saya yakin saudara, saya yakin tidak ada permasalahan, tidak ada hal yang menjadikan apa? Jadi memalukan nama Tuhan itu tidak akan pernah. Karena apa? Dia sudah dididik dalam kebenaran, dan kebenaran itu diamalkan kepada manusia, ya baik ya. Jadi orang Kristen baik itu orang di luar itu bisa baik, di luar Tuhan itu bisa baik. Banyak orang yang baik di luar Tuhan sana. Kalau didapati orang Kristen tidak baik itu nemen, ya nemen apa? Alkitab sendiri mengajarkan apa? Kebenaran, lebih tingkatnya lebih tinggi daripada kebaikan. Jadi ini yang kita gumulkan ya sebagai jemaat Tuhan secara menyeluruh, saudara. Biarlah masing-masing pribadi, entah itu saudara yang berpangkat, entah itu saudara sebagai pembisnis, entah itu saudara sebagai wira swasta, hendaklah kalau saudara menjadi orang Kristen berusaha mau dididik oleh kebenaran. Supaya apa? Kebaikan itu dijabarkan kepada banyak orang. Jadi kalau saya melihat ada orang Kristen ya,
itu wapi. Dia gerejanya di sana gitu. Saya tidak kagum, saya tidak terpesona dengan itu. Karena apa? Oh iya, dia di gereja, dia belajar Alkitab, diajari Alkitab. Karena Alkitab apa? Mendidik dalam kebenaran. Jadi ini saudara, jadi manusia itu enggak benar pada adanya, sudah kehilangan kemuliaan daripada Allah. Tidak satupun orang itu benar. Lalu untuk menjadikan sempurna, gambar yang sempurna lagi, nah ini Alkitab sebagai panduan hidup kita. Kita itu punya kiblat ya, kiblatnya ya ini Alkitab ini, saudara. Untuk Alkitab perlu dibaca, perlu dibaca. Alkitab perlu diketahui, bukan hanya diketahui, tetapi coba dijabarkan di dalam hidupnya. Yang penting bukan untuk orang lain, bukan untuk si A si B, tapi untuk kita sendiri. Kalau kita baca, kok seperti ini ya, maksudnya Alkitab apa? Belajar melalui Alkitab. Koreksilah diri saudara. Tidak perlu kita ngotak-atik orang lain. Belajar dari diri kita. Sebab apa? Kita belum benar, dibenarkan oleh Alkitab. Saudara, kalau kita baca Alkitab, banyak hal yang terjadi saudara. Dalam hal ini saudara, pertobatan yang membuat orang hanya berpikir untuk dirinya sendiri bahwa ia telah diselamatkan, bukanlah pertobatan yang sesungguhnya. Sebab pertobatan yang sesungguhnya senantiasa menjadikan orang yang bertobat itu dapat berguna bagi Allah. Saudara, orang yang bertobat itu berguna bagi Allah, bukan untuk dirinya. Saudara, saya katakan segala kemuliaan bagi Allah. Diri kita diajari kebenaran, tahu kebenaran. Tujuannya apa? Bukan diri kita tuh baik, enggak, supaya saudara dipuji, ditinggikan, diagung-agungkan, tidak. Semuanya untuk Allah, saudara. Berguna bagi Allah dan sesama manusia. Bagi Tuhan, bagi sesamanya, oh iya, berguna. Ini orang Kristen pasti akan menjadi saksi. Ini orang Kristen menjadi baik, saudara. Ditempatkan di mana saja, nggak peduli. Di kondisi masyarakat yang bagaimana, dia bisa hidup. Kenapa? Orang ini hidup dalam kebenaran. Saya mungkin sudah pernah bersaksi ya. Ada seorang pemudi yang datang kepada saya, Mas, aku ki piye? Aku uripku piye? Loh, saya tanya, loh piye? Piye mbak, uripmu piye? Kok tanya pada saya? Nah ya apa? Saya itu tinggal kontrak di mana samping kanan kiri, muka belakang itu muslim semua. Loh ya tidak apa-apa, saya bilang gitu. Justru apa? Bersyukurlah kalau Tuhan menempatkan kamu di sana. Tujuannya apa? Kamu menjadi saksi. Banyak orang, malah takut pindah, jangan. Gitu Mas ya? Iya. Ya, sering kami ngomong-ngomong pemudi ini, saudara, dan akhirnya dia mampu menjadi orang Kristen yang dididik oleh firman Tuhan, menjadi kebenaran, Jadi ini yang menjadi kepujiannya. Kenapa? Alkitab menjadikan kita itu benar di hadapannya, berguna bagi Allah dengan sesama.
Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara yang kasih, tidak ada seorang pun yang diselamatkan kecuali supaya dia menjadi suluh untuk menyelamatkan sesamanya. Saudara, jadi kalau hal ini terjadi, banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, melalui perbuatan kita, melalui tindakan kita, perkataan kita, perlakuan kita, orang jadi bertobat, ya. Orang jadi bertobat, orang jadi baik. Minimal enggak enggak ke gereja, tapi mereka berubah. Jadi jangan mengharapkan dengan tindakan yang saudara alami orang lain berubah lalu gereja. Oh tidak, ada satu perubahan yang nyata. Dulunya seperti ini, tahu-tahu bergaul dengan saudara, orang ini jadi baik. Saudara, sekalipun tidak sealiran dengan saudara, karena kita menjadi saksi. Masalah dia dipanggil Tuhan dan tidak, itu urusannya Tuhan kok. Urusannya Tuhan. Kalau Tuhan memanggil, orang ini pasti datang kepada Tuhan. Tapi minimal kita menjadi mercusuar, menjadi panutan bagi banyak orang. Karena apa? Karena dididik oleh firman Tuhan. Nah, luar biasa saudara. Jadi kita menjadikan diri kita semakin baik, diri kita semakin baik. Bukan orang lain, aku ke gereja, aku belajar Alkitab, aku dewe, ya. Saya sendiri belajar Alkitab, bukan orang lain. Oh, orang lain gimana, kamu gimana belajar Alkitab? Tidak perlu saudara, belajar diri sendiri. Aku tak belajar Alkitab. Piye sih Alkitab maksudnya Allah itu gimana? Hidup dalam kebenaran, sudah dari diri sendiri, tidak perlu. Akhirnya apa? Orang ini tidak akan terjadi perselisihan di dalam kehidupan ini. Jangan terpengaruh dengan yang lain ya. Jangan nimbung-nimbung mumbui. Kalau ngomong-ngomong biasanya, itu orang lain banyak kumpul ya. Maaf ini, kalau kumpul gitu, kalau semakin banyak ngomong, tambah salah. Tambah salah, kenapa? Kadang-kadang yang kita ngomongkan itu ngelantur, berkembang kemana-mana. Tidak perlu, saudara. Tapi kita nyatakan kebaikan kita. Kalau kita kumpul, ya wis kumpul lain, ngomong yang baik, ngomong tentang kasih Tuhan, ngomong tentang pertolongan Tuhan dalam diri kita. Orang akan senang dengarnya. Adem nih ya. Omongan kita tuh wadem gitu ya. Saya mendengar gini. Malas aku lah ketemu. Loh apa? Wis pokoknya males. Dari pribadinya dia itu tidak ada satupun yang membuat saya senang. Oh ini saking nemennya. Saya bilang ya Mas, sabar. Manusia itu salah Pak, banyak salah Pak. Pak maafkan. Iya saya sering maafkan. Kapan berubahnya? Nah itu perlu waktu. Saudara, perlu waktu. Pokoknya sampean baik ya. Sampean tidak ngeladeni. Lah wong ngamuk kok mbok ladeni ngamuk, ya dadi. Iya Pak, gimana caranya? Saiki meneng. Saiki rendah hati. Sopon. Halo. Ya. Salaman gitu saudara. Jak ngomong, jak ngopi. Beres, dadal. Itulah orang Kristen, saudaraku. Mendidik, berguna mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Kita melalui kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, saudara, setiap kita akan mengalami pertumbuhan iman yang lebih baik, menjadi jemaat yang lebih dewasa dalam iman, saudara, melalui Alkitab. Ukuran kita itu dewasa dari Alkitab yang kita pelajari, bukan pengalaman hidup.
ya, dari Alkitab yang kita baca. Karena Alkitab yang kita baca ini semakin membawa kita kepada kesempurnaan, kepada kebenaran. Nah, jadi saya selesaikan empat kebenaran yang dalam 2 Timotius ini, dan hari ini selesai. Yang terakhir adalah berguna, memperbaiki, maksudnya berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari mana sumbernya? Alkitab yang kita punya. Amin saudara. Tuhan berkati saudara, supaya dalam hal ini kita coba mengamalkan, supaya setiap orang akan ya bergandeng tangan ya. Kita bukan orang Muslim ya, kita orang Kristiani yang dikatakan kaum minoritas. Tapi bagaimana kita bisa menarik dia? Bagaimana kita hidup dengan mereka? Saudara, bagaimana kita bercakap-cakap dengan mereka? Tentunya dari kita yang berubah. Berubahnya bukan niru dunia, niru orang lain, tapi belajar dari Alkitab. Dari Alkitab. Kalau saudara belajar dari Alkitab, westa 100% ya jadi baik. Sebab tidak ada pelajaran yang kita ambil itu dari orang lain. Orang lain masih bisa salah. Tapi kalau Alkitab yang kita pelajari, Alkitab selalu mengajarkan, lek salah ya salah, lek bener ya bener, lek baik ya baik. Ini Alkitab yang kita punya. Amin saudara. Puji Tuhan. Senyum dulu dong. Nah gitu ya, jangan tegang-tegang. Saudara, kita melihat, saya akan selesai. Saudaraku, saya ada masukan dari sinode. Pak Apollos, jemaatnya Pak, ya gimana? Iki arep pemilu Pak, gimana? Oh ya, jangan sampai salah ngomong. Ya, untuk pemilu ini saudara, saya menasihati pada saudara. Dengar ya. Dengar enggak? Pasti ya. 1, saudara harus nyoblos. Nyoblos siapa? Oh Pak Apollos nanti saya coblos ya. Saudara besok hari apa? Hari Rebo ya. Sudah dapat panggilan kartunya belum? Semuanya sudah. Siapa yang belum? Sudah Pak ya. Maksudnya kalau dari RT-nya Pak Darno, saya sudah dapat, saya simpan kartu panggilan untuk nyoblos itu. Jangan ada orang yang coba mengarahkan saudara, ayo golput terek, golput terek. Golput itu apa? Orang nggak bertanggung jawab tak omongin. Golput itu enggak perlu. Jemaat seluruhnya harus apa? Harus nyoblos. Datang ke TPS. Bahkan kemarin petugasnya bilang sama Om, besok datangnya lebih awal Om ya. Dibatasi jam 10. Loh, kok enggak jam 2? Ya Om, soalnya Wonojo itu dibagi 2 dengan yang di Bong katanya gitu. Oh alah, ya wis aku tak esuk-esuk sesuk adus. Tak macak arep nyopo? Arep nyoblos. Saya kasih contoh saudara, saya mau bicara masalah ini. Saya bukan kampanye, masalah ini. Harus nyoblos saudara. Terus siapa yang dicoblos Om? Mesti ada pertanyaan gitu. Siapa Om yang mau dicoblos itu siapa Om? Nah saya berikan jawaban. Cobloslah sesuai hati nurani saudara. Ya. Jangan dipengaruhi banyak orang. Coblos sing wah aku seneng iki, ya wis coblosan.
Ndak usah bingung ning kotak suara. Oh, sapa ini milih bingung karena bingung. Paham saudara? Sesuai hati teko omah iki aku harus coblos iki, ya wis coblosen iku. Aja apa? Aja bingung. Nah, selama masa tenang ini ojo ngomong-ngomong masalah apa? Masalah calon, paslon. Jangan. Tadi kemarin kan di salah saya bilang pada Bu Yun. Bu Yun, kalau WL hati-hati, hati-hati Om. Hati-hati apa Om? Lek kasih tanda ke musik ya. Ojo begini. Ojo begini. Dari awal refren. Ketiga, ini apa? Habis. Ojo pakai itu. Loh Om, bagaimana biasa gitu? Saiki untuk minggu ini aja wis gak usah pakai tondo popo. Pokoknya ngomong sama musiknya. Karena ini rawan. Saya dapat masukan dari Gultom, pemimpin PGI seluruh Indonesia. Jadi semua gerakan tangan kita itu berpengaruh, saudara. Berpengaruh ya. Nanti saya bilang, Bu Yun enggak usah. Loh Om gimana? Wis enggak usah lah, manuto ae. Manuto aku, aman-aman. Saya bilang gitu. Jadi selama masa kampanye, masa tenang ini ya lebih baik saudara bisu saja. Bisui apa? Wis diem aja. Saya enggak perlu, karena ini jadi masalah. Sedikit jadi masalah. Saudara diawasi. Diawasi saudara. Jadi wong tuh bingung mau bergerak itu bingung saudara. Karena apa? Tindakan saudara, perbuatan saudara diawasi sama masing-masing partai. Ini segegem ini dah gegem niti gitu ya. Enggak usah. Biasanya wong latah itu repot. Wong latah itu ngomong ya ngomong. Ini yang bahaya. Kalau ndak bisa ngerem bahaya. Maka itu 2 hari ke depan ya, 2 hari atau 3 hari masa tenang ini. Wis gak usah ngomong apa-apa. Wis ra iso mingkem ae. Plesterne pisan gitu. Kalau memang suka ngomong gitu, yang paling suka ngomong. Supaya apa? Aman. Aman gereja, aman kita semuanya. Saudara, setiap orang memiliki sifat alamiah untuk memilih yang terbaik. Namun hal itu tidak selalu mudah. Apalagi memilih pemimpin bagi Indonesia yang pluralis, kesamaan suku, budaya, agama, dan ras bisa mempengaruhi pertimbangannya. Bagaimana bisa memilih dengan benar? Saudara, saya gembala saudara. Maka itu saya mengarahkan ke saudara sesuatu yang benar. Saudara, ada berbagai pandangan yang diberikan secara umum maupun secara khusus menurut Alkitab. Secara umum menurut David Fremantle dalam bukunya How to Choose, ada 3 prinsip pokok yang harus kita pelajari sebelum memilih sesuatu, yang dikenal dengan akronim HOW. Prinsip pertama, hesitate, pertimbangan dalam memilih. Kita harus melakukan pertimbangan yang matang dalam pemilu. Kita harus mampu melihat dengan sama rekam jejak calon pemimpin yang kita pilih, sehingga kita seperti kembali membeli kucing dalam karung. Kedua, hasil. Dan yang ketiga adalah apa? Jalan. Jadi saya memberikan saudara, tidak usah bingung, kayak dikongkon apa, wis tidak usah ada orang golput terek. Oh enggak ono popone kok golput terek. Jadilah orang Kristen yang menjadi teladan. Walaupun enggak ono opopone ya, walaupun tidak ada opopone, saudara melaku abote piro sih melaku perang jaga. Lah iso semangat mandi yang cantik, yang perempuan, yang laki yang ganteng,
datang ke tempat TPS, saya nyoblos. Saya pengen jemaat GUP Alpha Omega menjadi contoh dalam hal memilih ini, saudara. Dan yang terakhir adalah apa? Berdoa sebelum memilih. Kita akan berdoa supaya bagaimana jalannya pemilu nanti, supaya tidak terjadi apa-apa, tidak anarkis. Sekalipun ini sangat memanas, tapi biar di bawah itu adem ayem, ada gak terjadi apa-apa. Wong cuman pemilu aja loh, tiap 5 tahun ya, nggak usah gontok-gontokan. Ada orang debat gontok-gontokan, tukaran gara-gara itu, tertawa. Nggak usah gontok-gontokan, ya wes bila mau apa monggo, coblos apa silahkan gitu loh ya. Wes nggak usah jadi permasalahan gitu. Pilihan saudara yang tepat itu yang diberkati oleh Tuhan ya. Jadi jangan saya larang sekali di gereja, ndak boleh provokasi, ndak boleh. Udah sesuai hatinya, milih kok jenenge milih, podoe milih pemilu, podo milih bojo. Masa milih bojo harus ikut-ikutan? Oh aku pengen duwe bojo, omongi wong ki ngene, omongi wong ki ngene. Apa seperti itu? Enggak. Saudara, pilihlah sesuai dengan hati saudara. Amin, saudara. Saudara semangat. Oh, enggak semangat ngono lho ya. Pemilu kurang rong dino enggak semangat gitu. Kita harus semangat. GUP Alpha Omega Wonorejo harus ya. Jadi silahkan saudara memilih kemana hati saudara. Itu yang menjadikan kita bangga. Saya bangga dengan saudara, saya senang dengan saudara. Saya yakin saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ayo kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita pemain musik WL Singer silahkan maju ke depan. Kita akan nyanyikan pujian apa ya, lagu apa ini? Kita akan nyanyikan Indonesia Penuh Kemuliaan-Mu. Itu lagunya gimana itu? Indonesia Penuh Kemuliaan-Mu. Iya. Nah, saudara sudah nyanyi cuma hatiku rindu. Cari kuncinya mas. Ya, saya senang baik musik kita, yang lain semakin baik ya. Puji Tuhan, anak-anak muda ini diberkati oleh Tuhan. Jadi saya tinggal mantau saja musik. Sebentar bulan 5 kalau tidak salah, kita diberikan tugas puji-pujian untuk nasional. Atau saya bilang kepada Bapak BL, siapkan diri saudara, direkam. Karena keberadaan saudara akan diketahui GUP di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Ya, tolong diangkat. Tolong videonya dibuka. Indonesia Penuh Kemuliaan-Mu.
kita berdoa untuk Indonesia ini. Kita berdoa untuk Indonesia ini supaya penuh kemuliaan Tuhan, supaya rencana Tuhan ada di Indonesia ini. Nanti Bapak Subagio maju ke depan untuk berdoa. Mari kita menyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Saya minta Ibu Teguh maju ke depan untuk berdoa. Indonesia, mari kita akan pujikan ini. Seluruh saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyikan sekali lagi. Seluruh perjalanan hidup kami bangsa ini, pada saat ini kami berdiri atas negara Indonesia yang Tuhan berikan kepada kami. Kepadamu Kami bersyukur kami boleh berhidup di dalam negara Indonesia ini yang bermacam-macam suku dan adat ataupun bermacam-macam budaya Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau sudah tanamkan kami anak-anak, terlebih di ditinggikan bermacam-macam kebudayaan ataupun rasa Tuhan. Untuk itu ya Bapa, pada saat indah ini kami menyerahkan untuk negara atau bangsa kami Haleluya. yang sebentar pada tanggal 14 hari Rabu nanti akan mengadakan satu pemilihan untuk penerusan pemimpin bangsa ini. Pada saat kita ini kami menyerahkan Tuhan setiap anak-anak-Mu, setiap mereka atau setiap warga negara Indonesia ini. Kiranya Engkau sendiri yang menuntun mereka semua untuk menggunakan haknya. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang menentukan pemimpin bagi bangsa kami. Iya benar. Engkau sendiri Tuhan yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan, sehingga negara Indonesia ini tetap berdiri kokoh, bersatu, boleh dipermuliakan, dan Undang-Undang Dasar 45 serta Pancasila tetap berdiri teguh di negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga Tuhan Dia yang menjalankan
Yesus. Permuliakan. Nama Tuhan semakin diagungkan oleh bangsa dan negara Indonesia ini. Karena kami benar-benar diberikan hikmat untuk memilih yang baik, yang terbenar. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Pada siang ini kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih Kau sudah melawat kami pada saat ini. Biarlah Engkau berlanjut pakai acaramu sehingga negara Indonesia yang kami cintai ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Pemilu akan berjalan dengan baik, lancar, tidak ada gangguan satu apapun, sehingga pemilu dapat selesai sesuai rencana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada BL yang akan melanjutkan acara ibadah pada saat ini. Monggo Bu Yun. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan tiba saatnya saat pagi hari ini kami akan membacakan jadwal pelayanan selama sepekan yang akan diawali dengan pada hari Selasa ibadah perak ditiadakan, soalnya pada hari Selasa hari tenang. Ibadah Komisi Wanita hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 jam 6 sore, WL Ibu Teguh, tempat di gereja, pengkhotbah Ibu Gembala. Doa umum hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 jam 6 sore, pemimpin doa Ibu Gembala. Ibadah Komisi Pemuda Remaja hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 jam 6 sore, WL Saudari Ella, tempat di gereja, pengkhotbah Ibu Gembala. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, WL Ibu Nanda Ishak, singer Ibu Chandra Galuh dan Ibu Haryanto, pemusik Saudara Stephen, Bapak Ishak, Bapak Theo dan Bapak Galuh. LCD Pemuda Remaja, pengkhotbah Gembala Jemaat, piket keluarga Bapak Suyono, terima tamu Ibu Kristiono dan Ibu Glenn. Ibadah anak-anak Minggu tanggal 18 Februari 2024, WL Guru Sekolah Minggu, renungan guru-guru sekolah minggu. Demikianlah jadwal pelayanan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ishak yang akan menyampaikan hasil rapat Paskah kemarin. Shalom Bapak Ibu, saya di sini mewakili panitia ibadah Padang dan Paskah, ingin menyampaikan beberapa hal hasil rapat kemarin dan hasil survei tempat kemarin. Yaitu yang pertama adalah tempatnya dulu, yaitu tempat kita sepakati ibadah Padang tahun ini di Silorejo, Malang. Kemudian tanggal pelaksanaannya tanggal 1 Mei 2024, yaitu bertepatan dengan Hari Buruh Nasional. Jadi tanggal merah yang diharapkan nanti Bapak Ibu bisa ikut semua karena pada hari itu hari libur. Kemudian yang selanjutnya, untuk kemarin kita sudah rapat rencana anggaran biaya buat ibadah Padang dan Paskah, yaitu sebagai berikut. Total rancangan anggaran biaya ibadah Padang yaitu Rp14.600.000. Kemudian karena saldo Natal dari kemarin masih sisa, kami diserahkan sisa saldo Natal dari kemarin dari Pak Pras, yaitu sebesar Rp3.100.086. Jadi nanti totalnya kekurangan yaitu
rancangan anggaran biaya ibadah Padang sebesar 14.600.000 dikurangi sisa saldo Natal 3.186.000, jadi totalnya yaitu 11.414.000 rupiah. Kemudian maka dari itu kami membuka sumbangan ibadah Padang mulai minggu depan, bisa diserahkan ke Bapak Pendeta. Nanti bisa diserahkan ke bendahara, yaitu Bu Yuni, atau ke saya, nanti saya serahkan ke Bu Yuni. Kemudian ada pengumuman penting, yaitu karena kita membutuhkan data buat nanti di sana beli beli tiket, kemudian nanti kita juga sewa bus karena perjalanan jauh. Nanti diharapkan bisa didata dulu, daftar ke Bu Yuni, siapa yang ikut nanti bisa daftar ke Bu Yuni. Kemudian yang bawa mobil pribadi juga boleh, nanti juga didata ke Bu Yuni semuanya. Kemudian nanti di sana kita juga melakukan perjamuan kasih, bawa konsumsi sendiri-sendiri, nanti di sana dimakan bareng-bareng. Nanti ada camilan dan snack dari panitia. Kemudian juga kita bawa tikar sendiri-sendiri. Jadi di sana nanti disewakan tempat buat ibadah semi indoor ya. Jadi ada pendopo, jadi pendoponya terbuka bukan tertutup gitu. Nanti bisa buat acara ibadah Padang. Kemudian ada tambahan dari Pak Pendeta mungkin. Ya puji Tuhan, ini gereja kita sudah mulai melangkah ibadah Padang, anggarannya 14 juta, tapi ada dana saldo 3 juta, tinggal 11 juta. Saya yakin 11 juta itu akan tertutup sampai bulan Mei tanggal 1. Tinggal 11 juta, tidak banyak saudara. Kita nanti akan rame di mana, di Silorejo ya, di Silorejo. Tempatnya bagus, kemarin kita survei ke sana ya, bersama Pak Bagio juga Pak ya. Jadi Pak Bagio kemarin ikut survei, tempatnya bagus. Saudara mungkin saudara bertanya, lu kok nggak ke pantai gitu ya? Dulu kita akan minta ke pantai itu. Nah saudara, karena perhitungan lain hal ya, banyak hal di pantai sekarang ini untuk sementara ini dimohon maaf saya. Maka panitia putuskan tempat bendungan, itu bendungan Silorejo. Bagus, sudah bagus. Ya, harap saudara tahu. Dan nanti sebagaimana panitia sudah umumkan, kita nanti akan sewa bis ya bagi saudara yang tidak punya kendaraan. Tapi bagi saudara berkendaraan, silakan saudara mengusulkan kepada panitia, saya kendaraan sendiri. Dan nanti berangkatnya tidak boleh buru-buru. Nanti kita rombongan, ada tulisan rombongan dari GOP Alfa Omega Wonojoyo. Paham saudara? Siap saudara? Lu siapa kok ringannya ini ya? Siap saudara? Siap. Nah gitu. Siap saudara? Siap. Tentunya saudara dana yo siap ya. 11 juta itu. Masuk Wonojoyo itu hebat kok. Saya yakin ada orang, oh banyak enggak, itu kecil. Di hadapan Tuhan itu tidak ada barang mustahil. Kecil 11 juta itu. Ya Pak Isang ya? Ya mantuk katanya. Ye matur nuwun. Monggo Bu. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang untuk Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri.
besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari makin bertambah Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dari awal sampai akhir. Dan tiba saatnya kami akan pulang. Tuhan jaga dan lindungi kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat. Sekali lagi kami berdoa Tuhan untuk pemilu. Sekali lagi kami berdoa, kami mohon kemuliaan ada di Indonesia. Tolong pemilu berjalan dengan lancar. Kiranya Kau akan satukan bangsa Indonesia ini, satukan dalam kebenaran, supaya kami bangsa Indonesia dapat merayakan pesta demokrasi di Indonesia ini dengan baik. Kami percaya siapapun yang terpilih, mereka adalah kehendak Tuhan. Mereka yang dikehendaki Tuhan untuk memimpin negeri ini. Oleh karena itu kami pasrahkan sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan campur tangan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini sebentar kami akan pulang. Tuhan jaga dan lindungi kami Tuhan. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Saudaraku, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Terimalah yang sempurna dari Tuhan. Terimalah yang baik dari Tuhan. Tuhan akan memberikan kecukupan seluruh keluargamu. Tuhan akan melakukan sakit penyakit dari dalam tubuhmu sehingga engkau sehat walafiat. Dan kasih Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus boleh menyertai saudara siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat siang.